kedua orang tua Raka dan mamanya. Evelyn sangat bahagia melihat kedekatan mereka berdua. Meski sebelumnya mereka harus melewati peristiwa kecelakaan pada saat berkuda. Karena Raka harus beristirahat selama 1 pekan, mereka semua beralasan harus segera kembali ke Jakarta dan meminta Evelyn untuk menemani Raka di villa itu. Mamanya Evelyn mengerti kerisauan putrinya. Ia segera berkata, Evelyn tidak perlu khawatir tentang pekerjaannya karena dia sudah menelpon Marsh manajernya tentang peristiwa yang terjadi dan Marsh bilang tidak masalah, semua bisa dikondisikan. Akhirnya mereka semua pulang, tinggal Raka, Evelyn dan juga para pegawai yang ada di sana. Villa Bratajaya, pekan yang tenang. Hari pertama setelah keluarga kembali ke Jakarta. Suasana villa terasa lebih sunyi dari biasanya. Mobil terakhir yang membawa orang tua Raka dan ibunda Evelyn sudah berangkat pagi itu. Di halaman depan, daun-daun jatuh tertiup angin lembut. Sementara kuda-kuda di padang rumput tampak berlari santai. Evelyn berdiri di teras depan, menatap mobil yang menjauh sambil melambaikan tangan. Selamat tinggal, Ma, bisiknya pelan. Begitu mobil menghilang di tikungan jalan, ia menarik napas panjang. Kini, hanya ada dirinya dan Raka di villa besar itu plus beberapa pegawai yang tak banyak bicara. Sunyi, tenang, tapi juga membuatnya gugup. Ia menatap ke arah kamar, di mana Raka duduk bersandar, masih dengan perban di lengannya. Kali ini ia hanya memakai kaos santai, wajahnya serius menatap layar laptop. Kau tidak perlu menatapku seperti itu, katanya tanpa mengalihkan pandangan. Evelyn tersentak, aku tidak menatapmu. Benarkah? Aku cuma memastikan kau tidak butuh bantuan. Lalu Evelyn duduk di samping Raka. Kau sudah membantuku cukup banyak. Kalau begitu, bagus, jawab Evelyn cepat. Tapi nada suaranya justru terdengar gugup. Raka menatapnya sekilas, senyum samar terselip di wajahnya. Kai ini artis terkenal, tapi gugup hanya karena berdua denganku. Evelyn pura-pura sibuk membalik majalah di meja. Aku cuma tidak terbiasa dengan suasana tenang seperti ini. Tenang atau canggung? Tanya Raka. Kau suka sekali menggodaku? Ya, mungkin aku mulai terbiasa, jawabnya datar. Tapi senyum kecil di bibirnya tak bisa disembunyikan. Evelyn mendengus pelan, lalu berdiri. Aku buatkan kopi saja. Siang hari berlalu dengan kegiatan yang nyaris seperti rutinitas pasangan yang sudah menikah. Evelyn menyiapkan makan siang, memastikan Raka minum obat tepat waktu, lalu menemaninya saat rapat daring dengan timnya di Jakarta. Kau tidak perlu menunggu, kata Raka sebelum rapat dimulai. Aku cuma ingin memastikan kameranya menyala dan suaramu jelas, jawab Evelyn tegas. Jangan khawatir, aku tidak akan ikut mendengarkan bisnismu. Raka hanya mengangguk, tapi diam-diam. Matanya mengikuti gerak Evelyn yang sibuk memeriksa koneksi, mengatur posisi laptop, dan menaruh segelas air di sampingnya. Ia jarang sekali merasa senyaman ini di dekat seseorang. Selesai rapat, Evelyn menumpuk beberapa berkas dan duduk di kursi sebelahnya. Apa ini semua harus dicek malam ini? Tidak perlu, aku bisa. Kau hanya punya satu tangan yang berfungsi normal, Raka. Potong Evelyn cepat. Kau butuh bantuan. Raka menatapnya lama. Kau ini selalu suka memerintah. Ya, aku tidak memerintah. Aku menolong. Sama saja. Kalau kau keberatan, aku pergi saja. Aku tidak bilang keberatan, katanya cepat. Nada suaranya tenang tapi matanya tak bisa berbohong. Aku cuma tidak terbiasa ditolong oleh seseorang yang membuatku kehilangan fokus. Evelyn menatapnya bingung. Kehilangan fokus? Raka menunduk sedikit. Pura-pura membuka berkas. Tidak penting. Malam menjelang. Raka masih duduk bersandar di kamar masih dengan laptopnya. Sementara Evelyn yang tadi bersikeras membantu kini tertidur di sofa. Kepala bersandar di tangan, rambutnya jatuh menutupi wajah. Raka menatapnya. Wajah Evelyn tampak damai dalam tidur. Bibirnya sedikit terbuka, napasnya teratur. Di meja, beberapa dokumen yang tadi ia bantu periksa berserakan, membuktikan betapa seriusnya gadis itu membantu sebelum akhirnya kelelahan. Ia berdiri perlahan, menghampiri sofa. Cahaya lampu malam membantu lembut di wajah Evelyn. Raka menghela nafas panjang. Ia tahu gadis ini tulus.
Evelyn bukan tipe perempuan yang ia temui di pesta-pesta bisnis. Bukan seperti mereka yang datang dengan riasan dan ambisi. Evelyn sederhana, nyata, dan punya hati yang tak bisa disembunyikan di balik pesona artisnya. Ia menunduk sedikit, mengamati wajahnya dari dekat. Dalam hati, ia berbisik, "Kau benar-benar berbahaya, Evelyn Marvin. Aku ini laki-laki normal selama bersamamu di sini aku sudah sekuat tenaga menahan diri. Selama ini teman-teman dan rekan bisnisnya sering menawarkan perempuan. Tapi ia tidak pernah tertarik. Tapi seorang Evelyn Marvin membuatnya kehilangan fokus setiap gadis itu di dekatnya. Tangan kirinya yang masih bisa digerakkan bebas meraih selimut tipis dan menutup tubuh gadis itu. Saat ini tangannya belum mampu untuk memindahkan gadis itu ke kamar. Ia berhenti sebentar, memandangi wajah Evelyn yang bernafas tenang. Detik itu juga, sesuatu dalam dirinya berubah. Selama bertahun-tahun, hatinya dingin, kosong. Bahkan cinta terasa seperti hal yang sia-sia. Tapi malam ini, saat melihat Evelyn tertidur di sofa, dunia terasa lebih hidup. Ia kembali duduk di sofa, tapi matanya tak bisa lepas dari gadis itu. Ingin rasanya ia mencium pipi Evelyn yang lembut seperti bayi itu. Tapi ia berkali-kali menahan dan mengurungkan niatnya. Kalau setia bersamamu aku kehilangan fokus dan harus menahan diri seperti ini. Gumamnya pelan. Aku rela, aku tidak akan menyesal. Ia bersandar di kursinya, menatap langit-langit villa. Rasanya ia tak bisa tidur dalam satu kamar bersama Evelyn. Ia di ranjang dan Evelyn di sofa. Bayangan Evelyn yang tersenyum, tertawa, dan peduli muncul di benaknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka Bratajaya ingin sesuatu bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Ia ingin Evelyn, bukan sebagai kewajiban keluarga, bukan sekadar calon istri yang dijodohkan, tapi sebagai perempuan yang ingin ia lindungi selamanya. Aku ingin segera menikahinya, bisiknya pada dirinya sendiri, nyaris tak terdengar. Dan malam itu, di antara cahaya lampu temaram dan detak jam dinding yang pelan, Raka menatap Evelyn yang tertidur di sofa kamarnya dan tahu, ia tak lagi bisa berpura-pura dingin.